Ya, tuntutan anggota DPRD yang meminta kenaikan gaji dan tunjangan memang menimbulkan kontroversi di ranah publik. Di saat pemerintah sibuk melakukan penghematan, para wakil rakyat di daerah justru meminta kenaikan pendapatan. Apakah pendapatan anggota dewan di daerah ini masih jauh dari kata cukup? Di saat pemerintah tengah mengetatkan ikat pinggang dengan memangkas banyak sekali anggaran kementerian dan menunda transfer dana alokasi umum di sejumlah daerah, sebuah ironi justru datang dari Presiden Jokowi. Dalam rapat kerja nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seluruh Indonesia di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa yang lalu, Presiden malah berjanji akan menaikkan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun Presiden belum menentukan kapan kenaikan tunjangan tersebut direalisasikan. Sekarang problemnya adalah tidak bisa ini kita keluarkan sekarang, ini hanya timing. Tunggulah dalam waktu dekat, tapi tidak pada saat-saat posisi seperti ini. Saya harapkan Bapak Ibu dan Saudara maklum. Tapi bahwa tadi sudah semuanya disetujui ya, yang saya bacakan tadi. Uang tidak lama jawabnya. Tapi yang jelas tidak menginjak tahun depan, tidak akan menginjak tahun depan. Menurut Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, peningkatan kesejahteraan para anggota dewan amat diperlukan guna menghindari praktek korupsi. Namun, apakah pendapatan sebagai anggota dewan di daerah selama ini memang jauh dari cukup? Berdasarkan PP nomor 37 tahun 2006, gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari 15 komponen. Mulai dari uang representasi, tunjangan jabatan, dan operasional hingga uang duka. Pendapatan resmi para wakil rakyat ini bervariasi, mulai dari 10 juta per bulan seperti di Mataram, Nusa Tenggara Barat, hingga sekitar 22 juta per bulannya seperti yang didapat anggota dewan di Tangerang Selatan. Selama ini kepercayaan masyarakat kepada para wakil rakyat memang terbilang jelek. Selain produktivitas yang buruk, banyak kasus korupsi yang menjerat para anggota dewan di daerah. Bahkan tidak sedikit yang dilakukan secara berjamaah. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat dari tahun 2004 hingga September 2016 ada 119 anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi. Tak heran jika indeks demokrasi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik turun dari tahun ke tahun karena salah satu poinnya adalah kepercayaan masyarakat kepada lembaga demokrasi seperti DPR dan DPRD semakin melemah. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Kalau kita bicara kontroversi soal kenaikan tunjangan gaji para wakil rakyat di daerah memang sudah menyita perhatian publik di mana-mana. Apalagi saat kalau kita lihat beberapa waktu lalu Bapak-Bapak bagaimana saat Presiden Jokowi bertemu dengan para anggota DPRD, rasanya gelora keinginan itu tuh begitu terasa gitu ya, gelora keinginan untuk minta naik tunjangannya itu begitu terasa dan diamini oleh Presiden. Pertanyaannya sebenarnya seberapa perlu seberapa perlu sih sebenarnya para anggota wakil rakyat ini di daerah harus dinaikkan tunjangannya? Itu pertanyaan yang akan kita jawab pada diskusi malam hari ini. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya saat ini di studio ada Bapak Lukman Said, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Ada juga Bang Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dan juga Bang Apung Widadi, Manajer Advokasi dan Investigasi dari Fitra. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya akan langsung ke Pak Lukman dulu nih Pak Lukman. Pak Lukman, tadi pertanyaannya sebenarnya seberapa mendesak dan seberapa perlu? Kalau masyarakat kan banyak yang tanya, kalau ini kan keinginannya sudah dimunculkan bertahun-tahun, kemudian akhirnya dijawab oleh Presiden Jokowi kemarin ada PHP lah, tapi dikasih tapi sudah disetujui tapi belum dikasih gitu. Kalau bahasa anak budaya sekarang PHP gitu, Bang Lukman. Menurut Anda seberapa perlu dan seberapa mendesak sebenarnya anggota DPRD itu harus dinaikkan? Sebenarnya tidak ada tuntutan mengatakan bahwa kami DPRD itu menuntut untuk mendesak pemerintah daerah. Jelas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 bahwa PP itu adalah hak prerogatif oleh Presiden. Kalaupun Presiden mengapresiasi itu selama 13 tahun tidak dirubah PP 24 itu, kalaupun Presiden mengapresiasi, saya kira Presiden mengapresiasi penghargaan kepada teman-teman. Dan 13 tahun, saya sudah 3 periode, tidak pernah kita meminta-minta terhadap semacam-macam naik gaji, tidak ada sama sekali. Dan juga nggak pernah. Dan kami 13 tahun itu enjoy bekerja, tidak ada hambatan.
Enjoy bekerja berarti tidak ada hambatan dan itu sudah cukup berarti. Tunjangan itu sudah cukup berarti. Artinya kalau realitas di lapangan, publik yang menilai, kami adalah orang yang 2 kali 24 jam bersama-sama dengan rakyat. Oke. Ingat itu, kami adalah pejabat negara daerah yang ada di daerah sebagai simbol daerah. Kalaupun ada kelakuan DPRD yang dirilis tadi di media itu oknum. Ya. Jangan lembaga dipukul rata. Jangan digeneralisir. Jangan dipolitisasi. Pertanyaannya, kalau realitasnya, kalau tadi kan Pak Lukman mengatakan bahwa anggota DPRD bekerja keras kok selama ini 24 jam tidak pernah minta-minta naik tunjangan apalagi naik gaji misalnya. Tapi kalau kita bicara realitasnya itu memang terasa nggak sih? Maksudnya sangat kurang nggak sih? Saya Pak mau Lukman tanya. Itu, saya pengen tanya. Kita pengen Undang-Undang tahu, 23 mengatakan yang dimaksud dengan pemerintah daerah itu 2, bupati dengan DPRD. Ya. Kita bandingkan dengan bupati dengan DPRD. Kalau saya itu tunjangan jabatan saya 150.000. Tunjangan jabatan Layak enggak negara seperti itu? Saya mau tanya kepada publik. 150.000. Ya. Nah, kemudian kedua, kalau kami turun reses, itu kami dibayar dengan perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam satu kecamatan itu hanya 150.000. Kami turun reses bertemu dengan konstituen. Ya. Meskipun tidak pernah mengeluh, tapi memang tidak layak. Kita gitu enjoy aja karena memang kita ini adalah memegang amanah, dipilih rakyat. Tapi jauh dari layak itu Pak Lukman menurut Anda dan teman-teman Anda kan pasti menangkap aspirasi bertahun-tahun. Anda tidak periode jadi. Saya mau sampaikan sama kawan-kawan kemarin, jangan pernah ada mengeluh. Karena kalian adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Ini adalah konsekuensi. Kalau kalian mau mencari uang di DPRD, jangan mau jadi DPRD. Oke. Kalian jadi pengusaha, jadi orang petani atau perkebunnya berhasil. Karena kalian kalau masuk di DPRD, tidak akan kalian temukan namanya sebuah kenikmatan di dalam. Saya mau tanya kondisi realnya di lapangan ini, Bang Lukman. Mungkin banyak orang-orang masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa anggota dewan itu pasti kaya-kaya, hidupnya sejahtera, banyak sekali uangnya. Sebenarnya di realitas di lapangan itu seperti apa? Banyak teman-teman itu, banyak juga teman-teman yang terkecoh. Yang kecolongan, ketika dia masuk di DPRD, mencalonkan ketika dia langsung duduk, kan dia rasakan, wah seperti ternyata di DPR seperti gini. Kita harus mengurusi rakyat walaupun urusan pemerintah. Jadi jangan anggap bahwa rakyat yang ada di pedalaman, rakyat yang ada di kabupaten, itu cuma bupati yang urusi, walaupun bukan tugas kami. Tapi itulah konsekuensi yang harus kita alami. Makanya dalam rakernas kemarin saya membahas, tidak ada sama sekali kenaikan gaji kita minta. Tunjangannya harus disesuaikan. Tunjangan pun tidak pernah ada kita bicara. Tapi memang kondisinya sangat sulit di lapangan. Banyak sekali anggota-anggota dewan. Coba dibayangkan, Mas. Satu kabupaten dari Jakarta dari Jakarta ke Bandung itu berapa kabupaten kita lalui? Itu di kabupaten yang saya itu sama 300 km persegi. Bagaimana luasnya itu untuk menemui rakyat dengan kondisi 150.000? Teman-teman, kalau saya pimpinan dapat fasilitas mobil, tapi kalau anggota DPR kan tidak. Jadi, bagaimana itu teman-teman yang dia mau kunjungi tiba-tiba? Jadi lebih banyak menderita dalam artian tidak juga menderita. Maksudnya pas-pasan gitu loh. Tidak juga menderita karena kami enjoy dengan masyarakat. Kadang-kala kami turun kalau masyarakat karena dianggap kita adalah wakilnya mereka, ya kita makan sama-sama dikasih kelapa muda, dikasih jagung. Tapi kalau itulah kondisi real yang sebenarnya di kampung-kampung. Iya, dan banyak juga jadi memang kalau anggapan publik bahwa semua anggota dewan, DPRD di seluruh Indonesia itu kaya-kaya, duitnya banyak, semua happy gitu, itu nggak juga seperti itu. Kalau ada anggota DPRD yang kaya raya perlu dipertanyakan. Karena jelas hitungannya. Gaji DPRD itu tidak melebihi daripada gaji bupati. Jadi tidak ada gaji DPR itu kalau misalnya gajinya bupati 4 juta. Jadi ya kami tidak fair dengan komposisi sekarang tidak fair sekali publik menilai dan menjustifikasi DPRD meminta-minta gaji dan tunjangan. Dan juga kalau bicara tunjangannya, komposisi tunjangannya memang tidak fair dibandingin bupati misalnya. Ya kita lihat kan, bupati kan punya kewenangan yang begitu luar biasa dengan otonomi kan. Kami kan bukan memegang anggaran. Kami hanya budgeting, itu pun budgeting itu setengah-setengah. Karena ketika budgeting kami laksanakan, itu masih di asistensi di provinsi, Mas. Jadi tidak semua keputusan DPR itu kita gunakan hak budgeting, itu selesai di situ. Karena ada tahapan sama provinsi untuk mengasistensi. Habis di asistensi, baru kembali kami menyepakati bersama.
Jadi setiap produk Perda, jangan supaya ini publik semua tahu. Ya. Setiap produk Perda apapun bukan mengatakan kewenangan penuh dengan DPRD, tapi bersama-sama eksekutif itu Bang ya. eksekutif. Baik, saya akan ke Mas Apung. Mas Apung, kalau tadi Pak Lukman sudah mengatakan ternyata memang kondisi realnya boleh masyarakat berasumsi atau berpersepsi bahwa anggota DPRD itu semua sejahtera, Iya. nggak kaya-kaya misalnya gitu, hidupnya happy. Tapi ternyata faktanya di lapangan nggak seperti itu kan. Kalau kita lihat disparitasnya apalagi dengan eksekutif itu jauh sekali. Emang benar nggak sih Bang Apung dari pengamatan Anda sebegitu kurang nggak sih anggota DPRD? Yang pertama bahwa anggota DPRD ini adalah wakil rakyat ya, bukan karyawan yang kemudian mencari pekerjaan untuk menuntut kesejahteraan. Wakil rakyat adalah sebuah pengabdian yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Harusnya seperti itu. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan beberapa kewenangan ataupun kemudian hak dan kewajiban yang melekat pada anggota DPRD dan keseluruhan, ini yang kemudian harus disesuaikan sesuai dengan proporsi kondisi, misalnya kondisi keuangan daerah, kondisi masyarakat setempat dan macam-macam perhitungannya. Khususnya pertama memang antar anggota misalnya di DPR di suatu daerah itu misalnya dibandingkan dengan Jawa tentu sangat berbeda ya kompleksitasnya dan macam-macam. Tidak dipukul rata ya, itu yang tapi memang secara general anggota DPRD dengan tugasnya yang cukup berat, masuk ke pelosok-pelosok, harus ibaratnya mengeluarkan banyak sekali dana sendiri untuk bisa bertemu dengan rakyatnya yang ada di nun jauh di sana. Menurut Anda dengan komposisi sekarang itu sangat kurang menurut Anda? Oh, kalau menurut saya kan Apa sudah cukup atau ada pos-pos lain yang kita tidak tahu sehingga semua cukup gitu? Apa gimana perspektif Anda? Kalau menurut saya sudah cukup ya, ada beberapa macam, bahkan kalau di jenis tunjangan itu sampai 16 ya, 16 jenis kalau tadi tunjangan kita dan lihat kemudian ada tambahan dari PP ya? Tunjangan komunikasi. Nah, kemudian yang di daerah itu yang kemudian fleksibel menyesuaikan itu tunjangan komunikasi ya, tunjangan untuk komunikasi ya, TKI ya. Itu yang kemudian disesuaikan. 17 tunjangan tuh Bang Apung Ya. kurang lebih ya. 7 poin, bukan 17. Dan itu disesuaikan oleh pemerintah daerah. Dan itu sudah sangat cukup menurut Anda? Saya pikir iya, karena misalnya untuk biaya reses, biaya untuk dana untuk legislasi, untuk macam-macam itu kan sudah tercover, sudah dijamin semuanya. Tetapi mungkin masalah formulasi saja yang kemudian misalnya sesuai dengan anggota DPRD misalnya kurang. Gitu. Nah, tapi semuanya sebenarnya sudah tercukupi dan saya pikir itu sudah cukup. Nah, masalahnya kenapa kemudian misalnya beberapa alasan kemarin adalah misalnya agar tidak korupsi ataupun kemudian dan macam-macam. Nah, itu dia. Ya akhirnya kita menilai bahwa kenapa tunjangan 1, 2, 3 naik itu kan pertanyaan sebenarnya untuk mengukur kinerja anggota DPRD ya itu seperti apa sih? Misalnya kalau saya tidak ini PNS ya, tetapi PNS kan punya pengukuran ada ya. ukuran-ukuran. Tapi DPRD seperti apa? Nah, seperti apanya itu kita akan jawab di segmen berikutnya. Bang Apung, kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ini baru segmen 1 tapi kita sudah mulai seru nih perdebatannya karena banyak hal yang harus diklarifikasi. Tadi sebelum saya ke Bang Robert, Bang Apung silakan lanjutkan tadi bagaimana kemudian tadi seperti apa kalau tadi kan alasannya yang pernah Anda katakan sebelumnya Pak Lukman di forum yang lain bahwa salah satu alasan kenapa anggota DPRD ini mungkin menuntut kenaikan tunjangan meskipun katanya nggak pernah dituntut tapi pasti dalam hatinya kepengen dong naik tunjangan. Katanya biar nggak korupsi. Nah, Bang Apung kayak punya perspektif tentang ya pertama kalau terkait dengan melihat kinerja DPRD dan kemudian kinerja etika dan kemudian beberapa tugas-tugasnya kalau melihat belum bagus maka publik juga menilai bahwa menolak gitu kan, itu satu hal. Tetapi kemudian yang harus yang belum diterima oleh publik terkait dengan apa yang disampaikan oleh presiden itu kan reformulasi perhitungannya seperti apa. Nah itu yang kemudian memang mungkin bisa kemudian dirasionalisasikan dengan kondisi masing-masing. Kondisinya menurut Anda dengan PP yang terakhir ini tidak rasional? Komposisi menurut saya masih rasional ya kan, karena
ada misalnya tunjangan komunikasi yang ternyata sampai 9 juta misalnya kan di Iya, Bang. Cirebon, 9 juta. di DKI di DKI Jakarta, tergantung kan. Ini kan masalah ini saja di Kalau penyesuaian. Jakarta mungkin sejahtera sekali ya. Iya. Nah, kalau untuk mendukung ya, tunjangan-tunjangan itu apakah sudah untuk mendukung kinerja? Saya pikir sudah. Itu kan yang penting. Bukan untuk gaji ya, bukan untuk maksudnya untuk tambahan yang Karena harusnya anggota dewan itu sudah selesai dengan dirinya betul. sendiri. Kalau Karena menurut untuk saya melayani seperti rakyat. itu yang kemudian memang harus dilihat. Nah, satu sisi saya melihat kenapa kemudian Presiden Jokowi juga mengatakan seolah-olah memberikan angin segar yang sebenarnya pemerintahannya, Kementerian Keuangan juga sedang mengadakan atau kemudian menjalankan gerakan penghematan ya, pemotongan DAK dan DAU. Nah, ini saling lempar yang kemudian saling lempar yang seolah-olah misalnya akhirnya DPRD menjadi target ya, dikritik Serangan oleh publik, publik dan macam-macam. Nah, ini yang seharusnya Presiden juga menyampaikan hitung-hitungannya seperti apa dan sebagainya dan macam-macam. Jadi ini gitu. jadi bola liar politik juga bisa Nah. jadi presiden. Kalau kita lihat Bang Apung, saya tunda dulu perbincangan kita ini. Kalau kita lihat ini ada komponen tunjangan DPRD yang dihimpun oleh tim litbang kami, ada kita lihat ada uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, ada 7. Kemudian kita juga ternyata bukan 7, ada banyak sekali, ada 15 kalau tidak Jabaran di bawahnya. ada 11 ini kalau tidak salah. Tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif. Ada lagi mungkin? komunikasi. Ada juga dana operasional, tunjangan PPH, tunjangan kesejahteraan dan uang duka, sampai uang duka ini. Menurut Anda ini sudah sangat cukup. Betul nggak Bang ini uang-uang ini dalam PP loh Bang? Yang tertera di PP. Apakah betul anggota DPRD merasakan ini semua nih? Coba buka kembali. Saya mau hitungkan jumlahnya. Oke, apanya nih? Ya, mulai dari pertama. Coba kita supaya ulangi. publik tahu berapa jumlahnya, berapa uangnya. Kita ulangi gitu loh. dari slide pertama. Ya, slide pertama coba. Tadi. Ya, ini betul 7 ini ada Bang? Tunjangan keluarga itu saya dapat cuma 150.000. Oke. Apalagi Bang? Tunjangan beras cuma 125.000. Oke, per bulannya Bang ya? Iya. Apalagi Bang? Ini uang paket apa nih maksudnya uang paket ini? Saya nggak ngerti. Ini ada di PP Bang. Di PP Ya. Ada di PP. Ya. Justru saya yang tanya Bang, ini apa maksudnya? Uang paket ini mungkin ini yang dimaksud dengan tunjangan masuk dalam sebuah tunjangan jabatan-jabatan ini. Oke, tunjangan jabatan kalau ketua DPRD ex officio masuk dalam bamus dengan badan anggaran. Itu besar, Bang. Berapa? Itu cuma 175.000. Ratusan ribu berarti. Iyo. Kurang lebih. Kalau kita lihat next slide coba. Ah. Ya, ini komunikasi Tunjangan, intensif itu tadi kan, yang sudah dikatakan Bang Hasan. ini. Jadi tunjangan namanya alat kelengkapan lainnya itu yang dimaksud tunjangan panitia. Kan ini kan temporer. Iya, iya. Ini dibentuk kalau ada hal-hal terpenting. Kalau ada 15 item ini kan rasanya banyak, jangan Bang. dijelaskan dulu. Tunjangan panitia anggaran ini tidak tiap bulan. Oh, tidak tiap bulan. Iya, kalau misalnya dia dibikin pansus baru ada. Iya, kalau tidak ada pansus Itulah yang membuat mungkin masyarakat pikirnya Pikirannya semua. iya, membias. Saya akan ke Bang Robert. Bang Robert, kalau tadi Temporer kita dia lihat ini. dengan kondisi- Ini juga tunjangan komunikasi intensif. Ya, ya. Ini adalah by name by address. Bisa saja tidak diambil oleh DPRD. Oh, bisa. Karena uang Mostly semua. tapi diambil. Jadi gini, ini 15 ini 15 tunjangan ini, ingat tidak masuk dalam rekening langsung ke DPRD. Iya. Tetapi dititip di sekwan. By name by address. Kalau kau punya pertanggungjawaban tunjangan komunikasi, turun baru kau kepada- bisa ini. Ini saya punya pertanggungjawaban. Jadi sistemnya reimburse gitu, Bang. Iya, kalau Abang pakai- misalnya abang talangin dulu tunjangan pakai duit abang komunikasi sendiri. intensif, misalnya 7 juta, kamu hanya store misalnya 3 juta pertanggungjawaban, 3 juta aku terima. Kalau abang sendiri pendapatan sebulan tuh bisa berapa sih, Bang? Hanya ya kurang lebih lah 7 juta lah semua itu. 7 juta satu 7 bulan. juta. Di Betul, Pak. DPRD Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. dengan kualitas Dengan yang- kondisi 300 kilometer. Oke. 12 kecamatan saya harus menempuh dari Jalan Trans Sulawesi 48 kilo ada satu 7 kecamatan. juta untuk daerah Mamuju Utara Iya. seperti itu. Bang Robert, Anda melihatnya layak nggak sih sebenarnya? Tunjangan. Uang cashnya memang iya 7 juta. Tetapi di luar itu, maksudnya dari berbagai tunjangan tadi itu, uang representasi memang kecil. Karena acuannya kan ke gaji pokok kepala daerah. Kepala daerah. 100% kalau Bapak Ketua. 80 dan 75 lah begitu kalau yang wakil dari. Tapi yang gede itu ada 2, Mas. Iya. Satu adalah tunjangan komunikasi intensif, 2 tunjangan perumahan. Data menunjukkan Silakan Bang Robert. sekitar Jakarta aja. Saya nggak bisa Jakarta ya. sekitar Jakarta ini Pak. Ya. Sekitar Jakarta, Kabupaten Bekasi, tempat saya tinggal. Saya juga di Bekasi tuh. Oh, di Bekasi juga kabupaten ya. Tunjangan perumahan per bulan 22 juta.
Jakarta 40. Jakarta 40. Jakarta 40 kita juta per nggak bicara bulan. Jakarta ini sudah Ya. outlier banget, Oke, oke. sudah ini. Ya kan DKI dia 22 provinsi kan ini. dikalikan setahun 12 bulan berarti 270 juta dia bawa pulang setahun loh Mas. Oke. Itu Itu baru tunjangan perumahan. Nah, ini kebanyakan DPRD kita karena memang tidak disediakan rumah oleh pemerintah daerah, dia dapat uang cashnya begitu kan. Uang cash ini sebenarnya kan dipergunakan untuk sewa. Tapi rata-rata DPRD kan punya rumah. Artinya kemudian kan itu masuk ke dia gitu kan, masuk ke Pak Ketua memang tidak karena dapat tunjangan perumahan. Ada rumah masuk, jabatan. rumah jabatan Ya. gitu kan. Jadi saya kira memang dari sisi jumlah rasanya cukup memadai, Mas Budi. Rasanya cukup memadai. Untuk Memang general ya? General, memang ini tergantung pada kapasitas keuangan daerah. Hitungan kami menunjukkan bahwa kalau anggota DPRD kabupaten itu rata-rata dapatnya 30 sampai 35 juta per bulan. Anggota DPRD provinsi sekitar 50 sampai 54 Itu yang per resmi, bulan. yang menjadi Yang resmi haknya. dengan segala tunjangan-tunjangan tadi yang Ya. cash ya. Tetapi kalau memang sudah dapat dalam bentuk natura, rumah misalnya, mobil dinas dan sebagainya, tentu nggak bisa dikonversi duitnya. Nah, Pak Ketua menyebut itu 7 juta karena mobil nggak disebut, rumah nggak disebut dan sebagainya. In total saya kira cukup lah. Tetapi kembali Mas Budi, kalau saya ini kan kita lompat ke ngomong fasilitas ya. Bagi saya karena momentum sekarang adalah penyusunan RPP begitu, penjabaran undang-undang Pemda terbaru, ini problem DPRD kita itu berlapis-lapis. Problem otoritas, problem kapasitas, dan ngapain kita kemudian lompat ke fasilitas. Ini semua tas. Tetapi justru yang paling penting kalau bekerja tadi. Otoritas apa tadi Bang? Otoritas, kapasitas, fasilitas ngikut. Mesti kan gitu kan. Yang Nah, dua hal ini justru yang dua harus hal ini yang dibenahi. penting. Itu yang saya kira Pak Ketua dan anggota Adkasi mestinya perjuangkan ke pemerintah pusat ya, bahwa kedudukan kami itu lemah Pak. Kewenangan kami itu lemah. Coba bayangkan untuk tadi saja membahas APBD dengan kepala daerah, kan setengah-setengah tadi bahasanya. Ini berarti soal apa? Bukan soal fasilitas, memang soal kewenangan gitu. Ini yang harus diperkuat mestinya. Kedudukan harus diperjelas. Yang disebut dengan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah itu apa? Gitu. Karena dulu Mas Budi 99 hingga 2004 ketika masa pertama otonomi, masa-masa pertama, ini kuat sekali mereka, badan legislatif daerah. Yang bahkan agak kebablasan juga karena kemudian kan kepala daerah bisa jatuh sesaat tanpa Apalagi sebelum pilkada langsung ya Bang. Iya. Yang itu impeachment itu terjadi di mana-mana. Kemudian terjadi arus balik 2004 ini kemudian melemah begitu ya. Saya membayangkan perjuangan DPRD sekarang ini adalah perjuangan kembali ke masa itu tanpa harus ada impeachment. Kira-kira gitu Pak. Jadi kuat posisinya ketika dia melakukan tugas-tugas pengawasan, pembahasan APBD dan pembahasan Perda itu kuat gitu. Kapasitas juga harus diperkuat. Kalau kemudian rumusan undang-undang mengatakan bahwa kekuasaan pembentukan Perda itu ada pada DPRD, hari ini harus dikatakan bahwa tidak banyak DPRD yang punya usul inisiatif Perda. Karena memang soal kapasitas. Apakah kapasitas individu, kapasitas kelembagaan, sekretariat dan sebagainya, pokoknya kapasitas DPRD itu sendiri nggak mumpuni. Produktivitasnya jadi tidak tinggi. Jadi tidak terlalu tinggi gitu. Itu membuat kemudian ke dalam rapat-rapat dengan dinas begitu ya kalau kita mantau, ini memang satu jabatan biasanya latar belakang pendidikan dan pengalaman para kepala dinas dan jajarannya ini sudah rekam jejaknya sudah panjang Mas. Ada yang bahkan 20 tahun di pemerintahan gitu kan, berhadapan dengan teman-teman DPRD yang mungkin baru masuk 5 tahun. Yang Pak tadi Lukman entah ini di udah mana. 3 periode. Kalau beliau ya nggak usah di ini, memang sudah lama aktivis juga latar belakangnya ya. betul. Jadi kapasitas ini juga harus diperkuat gitu. Nah sekarang Itu memang yang membuat Anda akhirnya berpikir mungkin sampai dengan kapasitas, kualitas, dan produktivitas seperti itu, belum saatnya meminta fasilitas yang itu ngikut dinaik. mestinya. Kalau sudah kuat otoritas, kuat kapasitas, inilah dua modal untuk dia bekerja bagi rakyat. kalau kita di kantor-kantoran atau Iya, pekerja profesional iya. kan kamu kerja baik dulu Iya, nanti gaji baru berbasis naikin gitu kinerja misalnya. kira-kira begitu ya. Dan memang karena sebuah kehormatan begitu ya. Setelah saya membayangkan gini Mas Budi, Ya. setelah kemudian rakyat merasakan benar kinerja DPRD, manfaatnya benar-benar nyata begitu ya. Rakyat mungkin yang akan tidak harus bapak-bapak sekalian yang kemudian sampaikan ke pemerintah pusat, ke pemerintah daerah. Rakyat yang akan menyampaikan itu. Dan mungkin saya orang yang paling depan akan menuntut itu. Lihat loh, DPRD kita sudah bekerja secara maksimal, sudah memperjuangkan ini, saatnya untuk melihat. Kita harus fair juga bahwa negara juga harus hadir dalam kehidupan mereka. Negara juga harus berpihak pada DPRD. Oke, Pak Lukman, ini kalau kita melihat tadi dari segi kapasitas, produktivitas, kualitas itu belum memadai gitu. Jangan dipukul habis. Kalau katanya Pak Robert, saya Jangan betul-betul dipukul Pak Robert habis bisa. lembaganya itu. Kami itu adalah 417 kabupaten seluruh Indonesia. Anggota saya DPRD kabupaten loh. Ya. 17.652. Ya kan?
Data mengatakan hanya sekitar berapa ribu yang korupsi. Ya. Ya kan itu oknumnya. Tapi saya nggak ngomong korupsi secara loh, Pak. kualitas ini belum baik. secara korupsi. Secara kualitas sudah cukup baik. jangan secara kualitas. Memang ini adalah merupakan sebuah PR buat kita semua. Oke. Dan ini adalah merupakan semua kita punya PR karena ini aset bangsa. Bagaimanapun dia duduk, ini kan bukan salahnya. Dia dipilih oleh rakyat. Ya. Nah, bagaimana kita menciptakan sebelum dia duduk atau setelah duduk? Ada kan ada namanya anggaran pengembangan sumber daya manusia yang ada di DPR itu. Sebelum dia duduk, sebelum dia melaksanakan tugas, memang sudah harus ada namanya regulasi. Bagaimana dia belajar dulu minimal kali negara atau pusat memanggil dengan teman-teman lembaga di gambling dulu sehingga dia betul-betul mengetahui 3 fungsi pengawasannya ini. Jadi saya tidak sepakat kalau kita mengeneralisir bahwa lembaga DPR itu terpuruk dan apa segala macam, itu oknum. Oke, tapi kalau bicara mengenai korupsi, Anda pernah mengatakan beberapa waktu di kesempatan yang lain bahwa ini sebenarnya kenaikan tunjangan ini memang diperlukan untuk bisa menghindari dari tindak pidana korupsi. Gitu. Rawan. Sebab bayangkan dalam PP 24 tidak diperbolehkan beli mobil, tapi kenyataannya kan banyak teman-teman DPR yang memakai mobil karena pinjam. Rawan kan? Ini harus diperbaiki regulasi. Kalau enggak itu bisa memicu orang untuk menyeleweng. Anda bisa kong kali kong dengan kepala dinas kan? Pinjam mobil apa segala macam. Kalau betul-betul mau menegakkan hak yang tidak bisa di PP ya tidak bisa pakai mobil dong. Sekarang kasih lumpuh, pasti lumpuh. Faktanya di lapangan gimana? Ya kita lihatlah. Banyak dilakukan kan bisa kan pinjam. Jadi ada kompromi-kompromi. Bukan kompromi, kompromi. ada namanya. Ini kan ada namanya alternatif lain. Bahwa kalau supaya teman-teman di DPR ini bisa melaksanakan tugasnya sehari-hari kunjungan kepada masyarakat. Masa mau naik ojek? Masa mau naik gerobak? Tapi kan begini Pak Ketua, sorry ya. Apa namanya, korupsi dan gaji itu terkadang tidak berhubungan linear. Meskipun masuk akal nggak sih Bang? Maksudnya itu kayak pengkondisiannya harus gaji yang cukup. Bentar Pak Ketua. Di klarifikasinya kita akan klarifikasi di segmen berikutnya Bang Robert dan Pak Lukman. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Yang menarik dari pernyataannya Pak Lukman beberapa waktu lalu akan sangat rawan terjadi tindak korupsi jika tunjangannya masih seperti ini 13 tahun nggak ada perbaikan kan bisa rawan korupsi. Betul ya Pak ya? Rawan sekali ya dengan kondisi seperti sekarang ini ya. Iya kan begini, saya juga tidak terlalu mau menjustifikasi itu. Tapi kan kawan-kawan dari LSM, dari lembaga-lembaga lain melihat dan bahkan kemarin di salah satu TV lain mengatakan bahwa tahun 2016 ada 2000 orang korupsi. Nah itu kan tanda tanya, ada apa itu? Berarti karena kurang tunjangannya misalnya. Saya juga tidak mau mengatakan begitu, tapi realitas di lapangan seperti itu. Kalau seorang pemimpin, Mbak, kalau dia miskin pasti kufur. Nah, itu dia. Tidak boleh ada kalau dia jadi pemimpin, Pak. Kalau sesungguhnya orang-orang miskin itu pasti mendekati kekufuran. Gitu logikanya gitu. Bang Robert, ada korelasinya nggak? Bagaimana mau jadi pemimpin? Seberapa kecil atau seberapa korelatif itu ada benang merahnya antara. Pertama gini Mas Budi, kalau yang tersangkut perkara pidana korupsi itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu adalah soal pribadi. Berarti soal ada sesuatu yang salah dengan oknum. Tapi kalau hari ini Mas, ada 2.000 anggota DPRD yang tersangkut masalah ini, berarti ada sistem problem besar gitu kan. Tetapi saya nggak melihat itu soal terkait dengan semata-mata tunjangan. Korupsi itu kan terjadi karena 2 hal. Satu karena kebutuhan, corruption by need begitu. Dan kemudian karena macam-macam yang kemudian diringkas sebagai korupsi karena kerakusan gitu kan. Kalau yang by need ini biasanya level-level yang kecil gitu, level-level jabatan yang memang butuh sehari-hari ya sudah sangat terbatas. Tapi saya nggak membayangkan DPRD itu seperti eselon yang paling rendah di birokrasi. DPRD itu dengan segala ini pun tetap lumayan lah, tetap ini. Pejabat daerah juga. Pejabat daerah juga gitu ya. Jadi memang soal hubungannya menurut saya ya urusannya lain lagi gitu ya, urusannya lain lagi. Jadi nggak boleh kita menyangkut pautkan antara kerawanan korupsi karena nanti ini berbahaya asumsi seperti ini karena nanti kalau misalnya tidak juga dinaik-naikkan, seakan-akan justifikasi bahwa kami boleh korupsi karena memang kita dapat segini gitu kan. Atau kalau nanti sudah dinaikkan benar, ada nggak pembuktian, ada nggak benar-benar janji untuk karena kita sudah meningkat tidak akan. Padahal korupsi
itu lebih karena faktor-faktor yang di luar itu yang lebih besar. Soal misalnya biaya politik kita yang memang berada Kalau ongkos, kita gitu. bicara logika, ini banyak sekali diterapkan di negara maju, bahkan di pemerintah Indonesia, teknologi atau pola remunerasi misalnya itu kan dilakukan kepada pegawai-pegawai di lingkup ekonomi yang strategis, kemudian juga lembaga penegakan hukum. Ini kan DPRD kan juga begitu strategis gitu dalam terutama bagaimana mengawal pemerintah daerah bekerja segala macam. Apakah itu juga perlu logika remunerasi itu dalam mungkin kenaikan tunjangan seperti itu? Iya, tapi saya tetap tidak melihat bahwa meskipun DPRD pemegang peran yang strategis di daerah ya. Ya, ini juga saya sendiri masih belum terlalu yakin apakah sestrategis yang kita bayangkan. Karena dengan otoritas dan kapasitas tadi ya. Tetapi oke lah, katakanlah memang itu strategis. Gitu. Tidak kemudian karena duitnya cukup besar, tunjangan dapat banyak, fasilitas dapat banyak, kemudian DPRD akan terhindarkan. Masalah korupsi di Indonesia itu adalah pertama soal politik, korupsi politik, kekuasaan. Ketika kemudian misalnya mungkin Pak Ketua tidak, tetapi untuk maju ke pencalonan dia harus beli tiket partai, dia harus bahkan kemudian biaya politiknya tinggi sekali gitu. Biaya politik tinggi itu yang harus direform gitu kan. Baik. Gaji boleh tinggi, tetapi kan ini yang besar-besar ini kan yang belum kita sentuh. Gitu, Oke, saya kan ke Bang Apung, kalau kita lihat ini tadi kan kita sudah dengarkan paling tidak curhatan dari teman-teman atau rekan-rekan dari DPRD ini bahwa ternyata memang agak susah untuk bagaimana menjalankan biaya politik misalnya, menghidupi biaya politik, kemudian bisa menjaring konstituen atau mendengarkan suara masyarakat dengan gaji seperti ini. Menurut Anda sendiri, apakah sebenarnya untuk keseharian kan kalau kita baca tunjangan ini sangat kurang gitu Bang, agak nggak masuk akal 7 juta untuk bisa menghidupi sekian lama gitu. Ada pos-pos lain yang selama ini kemudian dilakukan oleh para anggota DPRD ini untuk bisa menghidupi atau mengisi kekosongan biaya politik yang tinggi dan biaya konstituen yang tinggi? Ya, saya menyambung tadi Bang Robert bahwa korupsi itu by need dan by greed. Nah, kalau by need-nya ini sudah difasilitasi, sudah dicukupi, kebutuhan DPRD-nya itu sudah dicukupi dengan 15 tunjangan tadi. Artinya sebenarnya ini sudah cukup kan. Nah, kenapa kemudian problemnya masih terjadi korupsi lagi? Itu karena keserakahan gitu. Nah, modusnya biasanya misalnya terkait dengan ini yang kemudian melekat dalam kewenangan ya, tugasnya misalnya. Kalau kita berkaca pada DKI Jakarta yang kemudian kasus UPS ya kan, dan kemudian ada seolah-olah ada titipan dari anggota DPRD 1, 2, 3 terkait dengan proyek-proyek gitu kan. Nah, itu kan salah satu jenis juga. Kalau di daerah misalnya dulu ketika ada dana bansos hibah dan macam-macam proposal, kemudian proposal ini milik anggota ini dan sebagainya. Itu real terjadi di lapangan tuh Bang? Itu kalau dari hasil investigasi Fitra kan ada yang kemudian sudah diproses hukum, tetapi ada yang memang tidak gitu. Pola-polanya seperti apa sih Bang Fitra? Kemudian bagaimana anggota DPRD ini mencari quote unquote pintu lain untuk menghidupi biaya politik yang besar ini? Nah, itu kan memang sangat banyak sekali misalnya di SKPD, kemudian kalau kemarin di Medan itu kan hampir semua untuk ke bansos hibah ya. Yang kemudian regulasinya itu selalu ditutup oleh pemerintah dengan masukan-masukan KPK dan penegak hukum yang lain. Artinya ruang ini semakin sempit ya memang. Nah, itu yang menjadi problem. Misalnya dampaknya selain ke perilaku dan politisasi anggaran yang demikian, memang misalnya pembahasan anggaran misalnya itu di beberapa daerah juga tidak serta-merta selalu tepat pada waktunya. Karena misalnya DPRD mempunyai pandangan yang berbeda, mempunyai perhitungan yang berbeda, ataupun kemudian ada konflik lokal yang kemudian antara bupati dengan DPRD yang menyebabkan pembahasan ini terganggu misalnya, tertunda. Seperti di Jakarta, nah, itu kan gitu juga yang rugi adalah masyarakat sendiri. Nah, dalam setiap proses itu yang kemudian harus ada perbaikan ya, gitu. Nah, memang tidak juga kita bisa menjelaskan bahwa nasib seluruh anggota DPRD itu seperti Pak Ketua misalnya kan yang sedemikian. Tetapi di lain sisi juga sedemikian pas-pasan maksudnya. Iya, di lain sisi juga sebenarnya sudah tercukupi. Tetapi kembali lagi kepada kewajibannya mengawal proses APBD ini sesuai dengan kebutuhan rakyat dan kemudian macam-macam. Saya pikir gini, kalau misalnya memang anggota DPRD itu sudah bekerja secara maksimal, mengawal pembangunan, mengawal APBD dan kemudian memantau kemudian sampai ke konstituen ya, menyiapkan aspirasi, saya pikir tidak butuh biaya politik yang mahal kok untuk kemudian agar terpilih lagi. Saya pikir kan tidak, karena
masyarakat sekarang sudah cerdas menilai bahwa ini anggota DPRD yang kerja, yang kemudian turun ataupun kemudian yang tidak pernah datang meeting ataupun kemudian Tapi tidak karena bekerja kalau untuk menurut Anda rakyat. memang karena tunjangan yang belum direvisi selama 13 tahun dengan angka yang kurang, biaya Nah, politik itu yang yang besar, menjadi memang catatan bahwa yang direvisi 13 tahun itu kan PP, tetapi beberapa sinkronisasi misalnya terkait dengan tunjangan komunikasi ada tuh intensif kenaikan-kenaikan, itu kan disesuaikan dengan pergub di masing-masing daerah. Kalau dari PP 20 2004 kemudian direvisi jadi PP 37 2006 itu ada kenaikan atau at large nggak sih dari fasilitas kemudian dari kondisi keuangan gitu? Nah, kalau dari misalnya dari jumlah 15-nya sih memang tidak ada, tetapi kan kenaikan atau tidaknya beberapa komponen itu kan disesuaikan oleh pemerintah daerah yang kemudian bupati, kepala daerah menyesuaikan. Itu sesuai dengan itu terjadi PAD kompromi masing-masing. antara parlemen dengan pemerintah daerah. Ya tentu dengan misalnya PAD, kondisi ekonomi, PAD dan macam-macam itu tentu. Nah jadi kalau menurut saya 13 tahun tidak berubah itu juga tidak segeneral itu ya, karena sudah ada beberapa tambahan. Nah ini yang mungkin perlu kita melihat masing-masing daerah. Sekarang momentumnya masing-masing daerah ini juga bergerak. Misalnya di kabupaten A, B, C, D semuanya juga masyarakat harus melihat ini momentum penilaian misalnya anggota DPRD terkait dengan kinerjanya masing-masing. Jadi kalau misalnya saya dari pusat kemudian menilai satu orang kan juga parsial. Kalau dia di DKI Jakarta menilai anggota DPRD DKI Jakarta sudah sangat luar biasa. Ke kantor saja pakai Lamborghini gitu kan. Ataupun kemudian dengan fasilitas-fasilitas Di daerah banyak nggak sih anggota yang lain. DPRD Nah, yang seperti itu kan gitu? perilaku yang kemudian misalnya kalau di Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah, di Kota Semarang, mobil juga ternyata mereka tahun kemarin juga melakukan pengadaan mobil-mobil yang baru ya kan, itu juga. Jadi masing-masing daerah saya pikir mempunyai dinamika yang berbeda-beda gitu. Jadi memang tidak seluruhnya tadi disampaikan bahwa miskin ya ataupun kemudian gitu apa. lah. Tapi memang bukan untuk meningkatkan harga diri karena miskin atau tidak, tapi kita ini untuk menjalankan kewajibannya. Gitu. Dan sudah ada, menurut Anda sudah ada pos-pos lain yang sebenarnya itu bisa yang menyebabkan kalau udah by need itu sudah tercukupi, saya pikir tidak perlu korupsi. Betul nggak sih Pak Lukman, kalau Anda tadi analisa Bang Sapung tadi bahwa memang sudah ada pos-pos tertentu yang sebenarnya bisa mencukupi kok tunjangan yang belum naik 13 Jadi tahun begini, ini. saya Jadi begininya bingung. dijawabnya Ya. usai jeda berikut ini kayak lebih asik. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Iya. Ya, kita lanjutkan dialog ini. Pak Lukman, tadi kan kita sudah dengar perspektif dari Iya. Mas Apung. Tadi sebenarnya oke lah tunjangannya cukup segitulah, nggak gede gitu ya, atau tidak naik 13 tahun. Tapi kan ada pintu-pintu lain yang bisa kita buka-buka untuk bisa cari pendapatan lain untuk membiayai biaya politik seperti itu. Betul nggak sih di lapangan seperti itu? dari mana sumbernya? Kami DPR Sumbernya itu. fitrah. Iya, ini logika, ini fakta. Kami DPR itu tidak berbentuk uang, kami bahas program KUAR, PPAS namanya, kebijakan umum anggaran dan plafon penganggaran sementara. Itu pun belum rampung karena harus disetujui oleh gubernur. Dari mana itu uang mau ada pos-pos lain? Nggak ada tuh pintu-pintu Bagaimana lain yang bisa pintu-pintu diketok-ketok. lain? Kami ini Ada DPR katanya dana hibah yang bisa kita proposalnya dikasih itu ke 15 SKPD poin misalnya. tadi. 15 poin tadi itu lagi-lagi saya katakan itu tidak masuk dalam rekening DPRD, tapi di sekuen. Oke. By name by address. Tunjangan komunikasi intensif itu jangan harap kamu bisa ambil kalau tidak ada pertanggungjawaban. Iya, iya. Turun dulu baru bayar. Oke, pintu-pintu lain tadi Dari nggak mana ada. ya? Itu kan siluman itu. Pintu lain. Pintu lain itu yang pintu-pintu apa ini? Kalau melihat ini Pak, gimana, kalau Pak? melihat Pintu-pintu bagaimana? ini bukan Pintu kemana saja? tipologi ya, Iya. tetapi kalau membaca kaitan ke 2000 anggota yang tersangkut tadi, tiga ini Pak, kecenderungan. dari tunjangan. Bukan, kita tidak bicara lagi yang ini. Pertama adalah rawan sekali yang namanya pengadaan barang dan jasa. Anggota DPRD mungkin memang tidak ikut dalam proses tender, dan memang tidak. Tetapi kan klik politiknya ini Mas, ini yang kemudian di temuan kita menunjukkan arisan proyek itu terjadi. Kalau Antara eksekutif dan legislatif. eksekutif dan legislatif, terutama di pengadaan barang dan jasa begitu. Dan kalau kita punya hubungan dengan DPRD, itu kira-kira pintu masuk sudah mulai ada gitu. Satu itu titik rawan pertama pengadaan barang dan jasa. Kedua adalah perizinan usaha.
Sekarang ini banyak masalah KPK, data KPK menunjukkan bahwa 70% problem korupsi di daerah itu terkait dengan perizinan usaha. Dan model masalahnya adalah biasanya hubungan antara DPRD dengan dinas tertentu itu kuat. Bahkan mungkin ada yang mengatakan ini sesungguhnya dinas-dinas itu sudah punya coupling-coupling tersendiri juga gitu. Ketua DPRD mungkin ke dinas apa, mungkin yang strategis, dinas pertambangan, kehutanan, kelautan kalau memang dia punya laut dan sebagainya. Jadi soal perizinan usaha itu rawan. Ketiga adalah, dan ini kasus bukan ini benar terjadi adalah ketika pembahasan APBD dan pembahasan perda secara umum. Jadi memang tiga ini yang selalu menjadi pintu lain begitu ya, yang saya kira ini nggak ada urusan dengan tunjangan tadi. Ini sudah main di sektor yang lain gitu ya. Nah, inilah tunjangan besar itu tetap dimainkan. Tetap dimainkan karena memang dia harus memenuhi berbagai kontribusi ke partai juga mereka harus lakukan. Kemudian dengan konstituen juga harus terkadang konstituen kita karena mungkin DPRD nggak bekerja maksimal mendorong Pemda agar kemudian misalnya dana untuk kesehatan pendidikan harus ditingkatkan. Konstituen kemudian karena tidak merasakan itu akhirnya datang ke DPRD bahwa kalau sakit ketemunya ke Pak Lukman misalnya. Kalau ada kegiatan bawa proposal ke beliau, padahal nggak ada urusannya Pak Lukman itu secara pribadi mengalokasikan itu. Yang diharapkan dari Pak Lukman adalah bukan kemudian dia memberikan dana pribadinya ke para konstituen meskipun praktik daerah, tetapi mendorong pemerintah daerah bekerja maksimal alokasikan APBD besar. Kalau dana hibah misalnya yang itu rawan juga nggak? Saya nggak tahu kalau dana hibah. Dana hibah itu ada di kalau terkait dengan dana hibah bansos itu kan by proposal yang kemudian kalau kemudian kasus di Banten itu kita bisa melihat menjelang pilkada itu dana hibah dan bansos dialokasikan untuk organisasi-organisasi yang mempunyai relasi dengan anggota DPRD dan calon. Itu yang kemudian rawan. Itu sangat rawan kalau kemudian di daerah ya. Nah, yang menarik tadi selain masalah tipologi yang kemudian ini besar. Pintu lain tadi itu. Iya, pintu lain. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bukan kemudian itu menjadi justifikasi bahwa gaji nggak naik karena memang sudah seperti itu, berarti boleh kayak gitu. Itu kan tidak, itu kan perilaku yang lain yang memang perilaku politisi untuk by greed tadi ya. Dan itu Anda lihat terjadi di lapangan. Sebagian besar memang banyak lah ya terjadi di lapangan. Nah, yang menarik tadi bahwa pertanyaannya kalau memang sudah laporan pertanggungjawaban DPRD itu dibantu dengan sekwan itu sudah at cost, artinya sudah by reimburse, itu sangat luar biasa. Faktanya di lapangan kita menemukan jarang sekali yang kemudian at cost dan reimburse. Itu yang kemudian menjadi problem. Bahkan misalnya hasil audit BPK kemarin itu kan banyak temuan di DPR, di DPRD misalnya dana renses hampir 1 triliun itu tanpa pertanggungjawaban. Nah, itu faktanya. Gimana tuh? Nah, inilah yang menyebabkan terakhir bahwa memang lebih baik sepakat bahwa kinerja dulu yang kemudian diperbaiki, khusus untuk dalam proses pembahasan anggaran, mengawal dan kemudian mendorong akuntabilitas, mengukur seberapa besar sih tingkat kesejahteraan melalui formulasi implementasi dari APBD. Sebelum menuntut hak tunjangan yang naik itu. Hak dan tunjangan. Jadi gini, saya mau klaim, jangan lagi digiring kepada kami menuntut gaji dan tunjangan. Itu tidak ada. Tidak pernah keinginan. Tidak pernah ada keinginan. Dalam hati kami 13 tahun bekerja tidak pernah ribut. Tidak pernah bicara masalah kami kurang. Boleh nggak? Sekarang saya mau sampaikan, saya mau bantah tadi ini. Iya, silakan. Bahwa siapa bilang itu tidak by name by address. Bayangkan saja, itu kalau misalnya DPRD mau perjalanan dinas ke daerah, Bapak kira kan langsung uang dibawa? Tidak. Pakai duit sendiri dulu. Karena itu Sekuang itu dia bukan langsung sekaligus meminta sekian miliar anggaran dia, tapi berdasarkan daripada perjalanan dinas dikumpul baru diminta ini perjalanan dinasnya bayar. Dan cairnya lama lagi. Lama. Nah itu yang saya mau klarifikasi. Ini real, ini kenyataan. Tetapi kan tidak pernah juga kami mengeluh. Tidak apa-apa. Sekarang lagi-lagi saya katakan supaya teman-teman jangan menjadi bulan-bulanan rakyat di seluruh Indonesia. Karena mereka live, mereka nonton bareng semua hari ini. Hari ini kawan-kawan saya di seluruh Indonesia nonton. Ingat,
Saya mau sampaikan jangan ada lagi dipolitisasi ini persoalan. Bahwa seakan-akan kami melaksanakan Rakernas kemarin di Jakarta dihadiri Jokowi, seakan-akan ini berita bahwa kami yang meminta naik gaji. Sama sekali ada rekomendasi yang saya mau perlihatkan nanti di media. Rekomendasi itu bagaimana persoalan kasus agraria diselesaikan. Rekomendasi bagaimana kedua yang berapa juta orang yang Dan horas nggak ada sampai hari ini. satupun tunjangan dan gaji di situ. Tidak ada rekomendasi itu. Bagaimana persoalan persamaan persepsi kebijakan nasional dengan kebijakan daerah. Pak Lukman, tapi ada persepsi di masyarakat yang kemudian harus diluruskan lagi. Ini kan nggak enak juga untuk bagaimana ada asumsi-asumsi yang kurang baik dari masyarakat kepada wakil rakyatnya. Di saat pemerintah Presiden Jokowi mengetatkan ikat pinggang, kok rasanya kurang elok gitu DPRD-nya bahkan berteriak-teriak, ayo naik gaji. Kemarin kan ada suara-suara seperti itu. Itu kan agak susah ini ditafikan gitu. proses RPP ini baru kemarin. Ini sudah lama. Tetapi karena momentumnya tidak tepat dan apa yang dikatakan Presiden, pokoknya kami serahkan sepenuhnya kepada negara. Presiden apapun yang diputuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu kewenangan hak prerogatif Presiden. Jadi bukannya tentu DPRD tidak punya sense of kami crisis, juga merasa pada hari ini kami rasakan jangan terlalu banyak dibebani pemikiran dan beban pekerjaan oleh Bapak Presiden. Sesungguhnya Rakernas kemarin itu, coba dibayangkan Pak, kalau Bapak-Bapak melihat di arena Rakernas, banyak loh teman-teman saya dari pulau-pulau DPR menangis jabat tangan dengan Presiden. Itu tanda kerinduan. Berarti pada hari ini selama ada DPR di Republik Indonesia Kabupaten ini baru ada bertemu dengan presidennya. Jadi bukannya tidak ada punya sense of crisis ketika negara sedang susah, kemudian anggota DPR-nya minta Tidak tambah ada sama sekali. Tidak ada ya. Ini yang berkembang ini karena persoalan Harus diluruskan naik itu. gaji. Wah, saya lagi Berarti naik gimana nih Pak perang Lukman? saya. Karena kan yang muncul di forum adalah pernyataan Presiden. Jangan-jangan Presidennya nggak punya sense of crisis dong, Pak? Bagaimana? Itu gimana tuh Bang? Iya, jangan-jangan karena kalau memang benar bahwa ini bukan, meskipun juga kita tahu ya proses politik kan di luar itu juga banyak ini Mas. Tapi oke lah, katakanlah DPRD secara formal tidak meminta, tidak memperjuangkan itu. Berarti Presiden kemarin ujung-ujungnya muncul dengan patut diapresiasi Pak. Oh, patut diapresiasi. Patut diapresiasi karena Presiden ini bagaimana Respons ya. Iya, bagaimanapun Presiden pasti tahu bahwa DPRD ini adalah sebuah simbol daerah. Sebuah simbol daerah. Bagaimanapun kuatnya negara ini, kalau tidak di-backup oleh semua kekuatan yang ada di daerah, nggak bisa. Tapi kenapa Presiden umumkan pada saat momentum kayak gini? Makanya Dia nggak punya sense of crisis. Dan presidennya nggak punya sense of crisis. Tadi kan ada Saya dua. juga Singkat tidak saja, mau- Mas Apung, untuk Ada menutup dua dialog kita pernyataan malam hari Presiden ini. saat itu. Angin segar untuk menaikkan anggaran DPR. Yang kedua, pesan agar DPRD tidak membuat perda-perda yang memang bertentangan dengan iklim investasi. Itu dan yang kita mau ekonomi. Nah, itu kan ada pesan bahwa oke, kita naikkan tetapi misalnya Barter jangan ini, barter gitu. Nah, itu kemudian satu hal Presiden. Yang kedua, inkonsistensi kebijakan pemerintah di mana di sisi penghematan tetapi di lain hal adalah upaya untuk menambah ya gaji dan tunjangan. Nah, terakhir yang paling penting adalah sekwan DPRD itu tidak akan seberani ketika semua itu harus at cost. Yang ada anggaran di DPR itu gelodongan dan kalau belum terserap pasti sekwan DPRD berusaha untuk memfasilitasi anggota DPRD agar seluruh tunjangan itu bisa terserap. terpakai. Karena kalau tidak itu akan menjadi saya bantu. Nah, itu yang kemudian Nah, ini kita harus diskusi kalau itu yang Diskusinya kemudian kita- menjadi catatan memang ini diskusi bahwa panjang kalau ini. sekwan Karena kita yang harus mengalami ada ini. perbedaan. Nah, saya pikir itu bahwa Inti- belum baik. cocok untuk Nah, dinaikkan. Diskusi panjang kita ini. diskusinya akan kita lanjutkan di diskusi kesempatan yang lainnya. Tapi untuk Karena saat kita yang ini- ngalami ini. Untuk saat ini itu tidak benar, tapi intinya ya. Saya luruskan. Sedikit aja. Saya luruskan. 10 second. Siapa bilang mau mengatakan menumpuk anggaran itu? Nggak ada tuh Bang. Ya. Karena kita itu sudah PRKI, itu Pak program 1 tahun. Jadi tidak bulan benar. sekian. Iya. Ada namanya BAMUS, Badan Musyawarah itu Baik. menyusun agenda minggu ini, menyusun agenda minggu ini. Jadi tidak serta merta itu seenak-enaknya. Saya kok mencerkan Jadi tidak benar. itu tidak benar itu. Mudah-mudahan masyarakat bisa Iya. mengambil kesimpulan dari apa yang kita perbincangkan malam hari ini. Yang paling penting adalah DPRD tidak meminta untuk
Nggak kenaikan ada sama tunjangan sekali, itu dan saya tidak- lupa. Dan kapasitas. otoritas dan kapasitas yang paling penting. Jadi seperti orang kerja, kalau kamu kerja Tolonglah baik, kamu produktif. publik mendukung kinerja Baik. seluruh Mudah-mudahan. Indonesia. Pertanyaannya Ya. kenapa kemudian ketika Iya. Presiden ngomong seperti itu dengan kondisi yang memang misalnya masyarakat ini kenapa nggak menolak ini? Nah, kalau punya sense of Presiden crisis saja? kan seharusnya ada penolakan di situ. Tapi terima kasih, kita akan lanjutkan Hak prerogatif dialognya di kesempatan Presiden. lainnya. Baik, Hak Bapak-Bapak. prerogatif presiden tidak ada satupun manusia yang bisa Nah, menolak. hak prerogatif saya juga untuk Undang-undang menutup nomor dialog malam 12. hari ini. Waktu kita sudah tidak Undang-undang cukup. ini. Baik, terima kasih. Ini jangan Pak Lukman. ya undang-undang Baik, gitu loh. baik, kita lanjutkan nanti di kesempatan lainnya. Ini sangat seru dialog ini dan mudah-mudahan masyarakat bisa terluruskan dengan banyak informasi-informasi yang salah yang berkembang selama ini. Terima kasih Pak Lukman, mudah-mudahan sukses terus berkunjung ke rakyat. Jangan pernah mengeluh untuk mencintai Indonesia. Terima Insya kasih. Allah. Walaupun naik ojek. Walaupun naik ojek Mas Apung, Pokoknya Bang kami Robert. membangun Indonesia dari daerah, membangun Oke. Indonesia dari kampung. Terima kasih Bapak-Bapak atas Ya. perbincangan yang sangat seru malam hari ini.